Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak Widya ya? Iya, saya sendiri. Bagaimana kabarnya? Cukup baik. Bagaimana perjalanan ke sini tadi, Mbak? Macet banget di jalan. Macet banget ya? Mm, Macetnya iya. di mana? Di mana ya? Di Bliling kalau nggak salah ya namanya. Oh, di Beliling. Loh, bukannya itu deket ini ya, Tabanan ya? Iya, saya dari Tabanan Kota. Oh alah, jauh sekali ya Mbaknya ke sini. Ya, lumayan lah perjalanannya. Oke, ini saya ada sedikit minum untuk Mbaknya. Mungkin ini haus. Saya Perjalanan minum. jauh tadi. Boleh minum aja Saya silakan. minum ya. Iya. Terima kasih. Mungkin Mbaknya juga pengen makan dulu atau gimana? Enggak, minum aja. Oh, minum aja, oke. Sudah, kita lanjutkan. Boleh. Kalau boleh tahu Mbaknya ada keperluan apa ya ke sini? Saya mau sedikit konseling tentang sedikit permasalahan saya dengan pacar saya. Oh gitu. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut cerita, ada yang perlu Mbak ketahui ya. Dan sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komandita Prasasti, Mbaknya bisa panggil saya Gita. Saya sebagai psikolog di sini akan menemani Mbak selama 60 menit. Dan apabila proses konseling ini melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, kita bisa jadwalkan di hari berikutnya ya Mbak ya. Dan adapun asas kerahasiaan yang perlu Mbak ketahui, salah satunya informasi Mbak itu akan terjaga. Jadi apapun informasi yang Mbak berikan itu tentu akan terjaga kerahasiaannya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Belum. Nanti Baik, saja. kita lanjutkan ceritanya ya. Mbaknya mau cerita apa? Jadi saya mau sedikit menceritakan problem saya sama pacar saya. Karena saya ngerasa kayak sebulan belakangan ini ngerasa apa ya, sedikit risih atau apa namanya, sedikit bosen mungkin ya saya sama pacar saya. Tapi dari saya sendiri, saya nggak mau pisah sama pacar saya gitu. Berarti Mbaknya nih sekarang nih lagi ngerasa bosen dan risih ya sama pacar Mbak? Iya. Kalau boleh tahu itu Mbak tuh ngerasa risih sama bosen itu sudah berapa lama? Kurang lebih sih hampir sebulan belakangan ini ya, karena emang dari beberapa minggu yang lalu ada yang kayak kok gini ya kayak gitu. Berarti merasa ada perubahan ya Mbak ya? Ya, Mbak sendiri tahu nggak apa sih yang Mbak tuh kenapa sih bisa ngerasa Mbak tuh ngerasa bosan terus ngerasa risih gitu? Apa sih yang menyebabkan Mbak tuh bisa timbul rasa-rasa seperti itu? sebenarnya saya kurang tahu pasti sih apa yang ngebuat saya tuh jadi kayak risih, bosen, terus kayak nggak suka kayak gitu mungkin ya. Tapi emang sedikit tidaknya ada faktornya gitu, kayak dari komunikasi kita yang kayak nggak stabil, kayak nggak lancar kayak gitu. Ada juga kayak sewaktu-waktu kita ketemu yang terus-terusan ketemu tuh sampai bosen kayak gitu, sampai atau apa ya, banyak sih, cuma kayak bingung aja sebenarnya faktornya kita tuh apa kayak gitu Mbak. Apakah belakangan sebulan terakhir ini Mbaknya sering ketemu dengan pacar Mbak? Sering banget sebenarnya. Oh gitu. Terus Mbaknya sudah pernah bilang atau menceritakan apa yang Mbak rasakan kepada pacar Mbak sendiri? Sampai saat ini sih sudah, cuman apa ya, dari saya dan dia pun kayak belum ketemu buat titik terang kita gitu loh Mbak. Kayak apa sih jalan keluarnya biar kita tuh nggak kayak gini. Itu yang belum ketemu kayak gitu. Seperti itu. Berarti Mbaknya sudah pernah mengkomunikasikan ya? Sudah. Oke. Baik, ada yang perlu Mbak sampaikan lagi? Jadi apa ya, sebenarnya saya tuh kayak
kurang suka kalau dia tuh kayak mengabaikan, bukan dalam mengabaikan sih, saya tuh pengen dia tuh memprioritaskan saya gitu loh mbak. Dalam arti kayak dia sibuk, saya paham dia sibuk, tapi apa ya, kayak bisa dong ngabarin sedikit aja kayak gitu. Nggak selalu kan kita sibuk tuh nggak bisa megang HP kayak gitu, pasti ada aja yang kayak aku lagi di sini, cuman segitu aja tuh kayak oh iya aku penting, aku dikabarin kayak gitu. Atau juga waktu dia tuh sama temen-temennya tuh kayak lupa gitu loh, seketika tuh kayak lupa dengan saya, kayak jadinya dia tipe orang yang nggak suka di spam. Jadinya dengan dia yang kayak gitu saya tuh spam biar saya tuh dapat kabar dari dia kayak gitu loh mbak. Jadinya kayak udah saya spam dia pun marah gitu loh. Kalau boleh tahu nih Mbak, emang apa sih kesibukan pacarnya Mbak sendiri? Dia tuh sebenarnya sibuknya tuh cuma kerja. Dia tuh kerja dari pagi sampai sore. Terus pekerjaannya tuh kayak random gitu loh mbak. Saya juga kurang paham sih kerjaannya dia tuh gimana. Tapi yang pasti kalau orang udah kerja tuh pasti capek kayak gitu. Nah abis itu oke lah kalau misal dia minta istirahat atau apa itu, saya nggak permasalahin hal itu karena itu menurut saya wajar kayak gitu. Abis itu dia yang bilang kayak udah dari kerja, habis kerja tiba-tiba ketemu sama teman-temannya. Oke kalau dia ngasih saya kabar, tapi tiba-tiba kayak dia ketemu teman-temannya tuh langsung kayak terfokusnya itu langsung beda kayak gitu loh mbak. Terus apa yang Mbak rasakan saat ini? Jadi kayak saya tuh pengen dia kayak apa-apa ngabarin saya, bukan apa-apa yang ngabarin saya yang setiap menit ngabarin tuh enggak. Kayak hal-hal penting tuh kayak dia lagi di mana, dia lagi ngapain. Kayak mungkin hari ini dia ada kesibukan, ada kerja di luar kantor atau apa, dia ngasih tahu aku lagi kesini, ada permasalahannya kayak gini. Jadi saya tuh kayak nggak khawatir dan maksudnya kayak nggak selalu nanyain dalam konteks setiap menit tuh ngechat tuh enggak kayak gitu, biar nggak kayak gitu. Jadi hal itu yang membuat kita tuh, hal-hal kecil itu yang membuat kayak jadi permasalahan lagi itu yang membuat saya tuh Sampai bosan. akhirnya terus menerus ya? Iya bosan terus kayak gitu. Berarti Mbaknya itu pengen kalau setidaknya dia ada kabar di awal, sesibuk apapun dia, Mbaknya pengen yaudah dikabarin di awal, dan kemudian kalau misalnya dia sibuk ya udah yang penting Mbaknya tahu kabarnya dia ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Jadi kayak nyempetin gitu loh Iya. mbak. Baik, ada yang Mbak perlu sampaikan lagi? Untuk saat ini sih mungkin itu aja sih. Baik, kalau begitu proses konselingnya akan dilanjutkan di sesi berikutnya ya Mbak. Mungkin nanti dijadwalkan entah itu lusa atau minggu depannya lagi. Gimana? Jadi apa bisa saya nanti langsung kontak ke mbaknya langsung? Oh bisa nanti langsung kontak saya aja. Nanti kan Mbaknya juga udah punya nomor telepon saya sendiri kan? Oke. Jadi kalau misalnya buat minggu depan atau lusa mungkin saya bisa langsung kontak mbaknya dan bisa langsung ke sini, atau saya mungkin kalau misalnya ada keperluan bagaimana seperti itu, apa saya bisa melakukan konseling dengan lewat chat telepon gitu? Oh bisa Mbak, bisa. Nanti Mbaknya kalau ada apa-apa, Mbaknya langsung kontak saya. Dan kalau misalnya Mbaknya pengen butuh konseling secepatnya, kita jadwalkan lagi ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih Mbak.